wajib Wajib harga itu naik. Dalam 1 tahun, kita berbicara dalam ya, bukan per 1 tahun. Dalam 1 tahun tuh wajib kenaikan harga emas 15-20%. Di dalam 1 tahun. Nah, di dalam 1 tahun kita tidak pernah tahu di bulan apa. Sekarang saya pilih bisa jadi 1 bulan ke depan langsung 20%. Setelah itu kadang-kadang datar, stuck dia sampai 1 tahun. Bisa terjadi seperti itu. Itu pola grafik. Kita tidak pernah tahu. Grafik itu maunya naik seperti apa kita tidak pernah tahu. Turunnya juga atau stucknya seperti apa kita tidak pernah tahu. Yang perlu kita tahu adalah, yang perlu digarisbawahi adalah di sini. Setiap saya membeli emas, wajib hukumnya naik. Wajib hukumnya naik untuk jangka panjang. Itulah. Itu guys. Itu yang satu. Ini masih hebatnya satu loh ya. Ini hasil penemuan saya, penelitian saya yang mungkin orang awam padahal sebenarnya dia tahu tapi karena tidak fokus gitu ya. Jadi dia tidak bisa menyampaikan seperti ini. Hebatnya ini gitu loh. Terus yang kedua hebatnya emas itu seperti apa ya? Saya mengilustrasikan bahwa hebatnya emas itu kayaknya seperti ini ya. Bisa membackup biaya-biaya. Biaya bulanan, biaya rumah tangga, biaya angsuran, bahkan utang bank pun dia bisa terbackup dengan menggunakan emas. Dan itu memang ada hitung-hitungan khususnya nanti ya. Itu ada hitung-hitungan khususnya, tidak bisa kita sampaikan melalui ini gitu. Itu ada hitung-hitungannya, harus ditulis. Berarti, guys, tenang, harus saya akan buatkan episode ya, episode di mana nanti beliau akan menyampaikan hitung-hitungan tertulisnya. Tunggu aja. Dan tipsnya satu lagi nih, ini ada rahasia besar yang perlu kita sampaikan ke teman-teman. Ternyata membeli emas itu, andai kata dikombinasikan dengan properti itu luar biasa. Membeli properti itu bisa tanpa menggunakan uang, bahkan kita dapat uang. Bisa tanpa angsuran, bahkan kita dapat penghasilan loh ya. Ini ada triksnya. Tapi ini harus kita bahas sendiri nih. Memang nggak bisa di sini. Ini harus sendiri. Jadi harus pakai itu kan nanti kan. Tenang guys. Jadi akan ada 2 episode tambahan di mana nanti fokus kita adalah terkait dengan bagaimana hitung-hitungan emas tuh bisa membackup kebutuhan sehari-hari, membackup setoran-setoran ya, setoran utang bank, dan kedua adalah bagaimana emas itu bisa menghasilkan properti buat kalian, dan juga ada penghasilan tambahannya itu, tapi nanti di episode tersendiri saya buatkan sama beliau. Oke, ini yang kedua ya. Mungkin yang ketiga ya. Apa hebatnya emas? Ada lagi yang ketiga, bro. Risetnya lumayan 9 tahun. Wow, ini memang saya tidak salah kan menghadirkan beliau di channel ini untuk membahas tentang emas, karena beliau adalah pakarnya emas di Lombok, dan memang secara pengalaman udah luar biasa banget ya, 9 tahun katanya. Dan ini emas untuk yang ketiga kehebatannya guys. Simak baik-baik. Oke, lanjut. Waduh, saya dinyatakan pakar ini, padahal saya ingin bersharing ini ya. Ini hasil eksperimen saya selama 9 tahun. Pokoknya kalau kalian mau bertanya silahkan. Terhadap logam emas ini. Saya memang fokus di sini untuk menganalisa, untuk bereksperimen, untuk menyusun suatu tulisan gitu tentang hebatnya emas ini ya. Memang 3 ini alternatif terbaik yang saya lihat, yang pernah saya lakukan, bahkan saya pelaku utamanya. Saya pelaku utama dalam hal 3 hebatnya emas ini dibanding yang lain gitu loh. Terus yang ketiga hebatnya emas ini ternyata bisa kita transaksikan ya. Maksudnya alasan kita untuk membeli emas itu alasan untuk transaksi gitu loh. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, di dunia emas ini semua orang diterima Ian. Maksudnya siapapun penjual dan pembelinya, logam emas ini tidak ada tipu-tipuan, tidak ada akal-akalan selama kita membeli di tempat yang benar. Artinya di tempat yang benar, di toko emas yang udah ada legalitasnya. Walaupun kita selaku anak-anak ingin membeli emas atau menjual emas, jangan khawatir Yan, ente tidak akan diakalin sama toko emas. Paling kita diakalin selisih 10.000, 15.000 dibanding dengan toko-toko yang lain. Nah, paham? 10.000, 15.000 itu kita udah diakalin gitu loh. Coba bayangkan, andai kata kalau bukan emas, ente suruh anak kecil atau bukan emas Yan, ente butuh duit. Kira-kira apa yang terjadi di saat ente menjual ke pasar Yan? Nggak tanggung-tanggung, pasar itu akan menghitung nilai uang Anda setengah dari harganya loh ya. Tapi kalau emas ada hitungan dunia. Paham? Nah, sementara grafik emas itu kan turun naik. Maksud saya di sini hebatnya emas itu bisa dijadikan transaksi
Karena sekarang kita beli emas 2 atau 3 hari boleh kita lihat ini apa nih grafiknya, naik atau turun. Kalau dia naik, ente sudah bisa menjual kembali emas yang ente pegang itu loh ya. Iya, betul. Nanti kan di sana ada selisih. Toko emas itu biasanya jual belinya kan ada. Toko emas ini kira-kira selisih jual belinya berapa? Nah, gitu kan. Misalkan selisihnya di angka 10.000, 15.000 gitu kan. Nah, ternyata 2 atau 3 hari ada kenaikan harga 40.000, ente udah bisa jual, nikmati hasilnya. Gitu loh. Ada passive income yang ditawarkan di emas ini. Ini yang menyebabkan dia menarik. Menariknya itu ada passive income ditawarkan, bisa jual beli. Hanya lewat buy phone saja kalau kita udah kenal dengan toko emasnya. Pak, saya beli ini, Pak, saya jual ini, itu udah bisa. Itu salah satu 3 hal yang cukup menarik buat saya. Kenapa saya harus main di emas? Nah, jadi perlu saya ulang lagi, apa hebatnya emas itu? Ternyata emas itu hebatnya ada 3 alasan kita membeli emas. Hebatnya itu ada 3 alasan. Yang pertama adalah saya anggap sebagai backup. Saya anggap dia sebagai sebagai investasi untuk yang akan datang. Kalau saya beli emas sekarang, dijual tahun akan datang, wajib menarik. Alasan kita membeli emas itu alasan investasi, terus alasan backup biaya, backup angsuran, backup biaya utang, backup rumah tangga, backup gaji-gaji karyawan, itu bisa lewat emas. Ya kan? Yang ketiga, alasannya itu adalah bisa kita transaksikan berdasarkan grafik. Naik harga emas, grafik emas naik. Gitulah. Grafik emas naik, harga emas naik. Grafik emas turun, harga emas turun. Coba kita tanyakan ke toko emas. Kalau grafiknya emas naik, apa dia bilang toko emas? Naik. Kalau dia turun, dia turun. Gitu loh. Itu menariknya. Jadi emas ini memang luar biasa guys ya. Sejak zaman dulu juga memang dipakai sebagai alat tukar yang syar'i juga ya. Yang Islam juga menganjurkan gitu. Dan emas ini juga ternyata di saat dunia modern seperti saat ini juga sebagai alat penyelamat dari aset dan nilai kita punya uang, dan juga bisa menghasilkan guys, bisa membackup dari kebutuhan-kebutuhan kita terutama. Jadi kalau gini ya, seandainya sekarang kita punya anak kecil gitu kan, terus kita backup dia dengan besok biaya pendidikannya dengan emas, ini sangat bagus banget berarti ya. Bagus sekali. Jadi bagi kalian yang punya anak kecil, sebaiknya nabung untuk anak Anda adalah dengan backup dia itu dengan emas berarti ya. Iya. Untuk biaya pendidikan. Karena semakin bertambah usianya anak itu, kebutuhan biayanya itu kan juga akan semakin bertambah. Dan emas ini karena nilainya yang tetap stabil, sedangkan nilai uang itu sendiri menjadi berkurang, kalian tidak akan pernah pusing dengan itu. Ini salah satu contohnya ya untuk yang backup. Ya, ibaratnya emas itu kan zero inflasi. Sebenarnya orang memegang emas itu dia tidak akan pernah kaya. Begitu juga dia tidak akan pernah miskin. Ya. Tapi apapun yang ingin dibeli dengan menggunakan emas ini, dia selalu terpenuhi. Gitu loh. Itu kan ibaratnya seperti ini ya. Saya dulu pernah dibelikan motor ya. Zaman-zaman masih SMP sama orang tua. Kalau nggak salah tahun 97 ya. Honda tahun 97, Honda Grand itu harganya 4 juta ya. Ya betul. Harga 4 juta. Anda tahu nggak? Ya. Tahun 97 harga emasnya berapa? 25. 23 sampai 25 ribuan per gram. Nah, seandainya kalau kita ingin membeli motor dengan angka 4 juta itu, kita harus menjual emas kita senilai sekitar 200 gram ya. Misalkan kalau 20.000 ya, sorry ya, kita pakai 20.000 saja lah ilustrasinya, walaupun agak ini ya, agak selisih 5 ribuan gitu. Biar angka hitungan kita enak lah ya. Misalkan harga motor pada saat tersebut 4 juta, sementara pada tahun tersebut harga emas itu nilainya cuma 20.000 per gram. Kalau 4 juta dibagi 20.000 per gram, itu setara dengan kepemilikan emas senilai 200 gram ya. 200. Jadi kalau orang dulu ingin membeli motor ya, dia harus jual emas. Ingin membeli motor yang harga 4 juta, itu dia harus menjual emasnya senilai 200 gram ya, untuk bisa memiliki sebuah motor, ya kan? 200 gram. 200 juta sekarang. Atau senilai dengan 4 juta. Nah sekarang gini ya, kita ingin membandingkan, sebenarnya hebatnya
emas itu dengan uang seperti apa. Ilustrasinya kan kita sekarang udah kita pakai motor. Seandainya motor ini kita ingin beli dengan angka 4 juta ini, begitu juga dengan emas senilai 200 gram ini ingin membeli motor, tapi ternyata tidak jadi kita beli motor ya. Uang dan emas ini sama-sama kita tabung, kita celengin, masukin celengin dua-duanya, ya. Sekarang 2020 ya, kita tarik celengan-celengan ini. Katanya si nabung itu pangkal kaya. Kita akan kaya nabung, tapi nabung dalam bentuk seperti apa yang bikin kita kaya? Apakah dalam bentuk uang atau dalam bentuk emas? Nah, sementara di satu sisi tahun 2020 ini ingin kita merealisasikan keinginan kita yang tertunda 20 tahun yang lalu ya. 20 tahun yang lalu si A menaruh uangnya dalam celengan 4 juta, si B menaruh emasnya 200 gram dalam celengan, 200 gram dalam celengan. Sama-sama ingin membeli motor di tahun 2020. Apa yang terjadi sekarang? Pasti keanehan yang hebat yang terjadi ya. Keanehannya seperti apa? 200 gram itu sekarang dibongkar, ditotok celengannya, dibuka celengannya, ternyata emasnya tidak bertambah guys. Dia tidak bertambah dan tidak berkurang, ya. Tetap dia beratnya 200 gram. Tapi apa yang terjadi? Nilai tambahnya yang luar biasa. Nilai tambahnya yang luar biasa. Di saat dia mau membeli membeli motor, dia harus menjual emasnya terlebih dahulu. Apa yang terjadi setelah dia menanyakan di toko emas, toko emas, saya menjual emas saya 200 gram. Harga berapa sekarang? Ternyata harga emas sekarang di angka 900.000 per gram. 1 juta lah, gampang. 1 juta per gram ya. Internetnya kita pakai ya. Tentu yang punya emas nih bilang, wow, 200 juta. Tapi mampukah saya membeli sebuah motor? Dia kan tidak tahu harga motor berapa. Dia taunya hanya menjual emas saja. Di saat dia dikasih uang 200 juta, bukan motor yang bisa beli mobil. Di sana dia kaget, masuk ke dealer menanyakan harga motor. Ternyata harga motor bukan 4 juta lagi ya, naik keras, kaget dia. Berapa harga? Yang paling murah 12 juta dapat Honda Beat. Tapi kagetnya bukan kaget kenaikan harga yang wow sekali katanya. Cuman di saat dia ingin membelanjakan nilai uang 200 juta ini untuk membeli motor ya, ternyata apa yang terjadi? Dia bisa membeli motor 10 unit bahkan 15 unit ya, dengan emas tersebut, dengan berat emas 200 gram tersebut. Nah, kalau dulu sebentar ya, kalau dulu 200 gram ini hanya satu unit motor yang dia dapat. Tapi sekarang dengan kenaikan harga emas ini 15 motor bisa dia dapat. Sementara si A ini dengan bangganya, lebih hebat uang dong daripada emas. Kapanpun saya pakai belanja dia bisa. Kalau emas masih ada proses. Saya harus jual emas ini. Kalau saya tidak diakal-akalin, kalau diakalin tidak bisa saya belanja, bahasanya mereka. Tapi apa yang terjadi? Di saat uang 4 juta ini dibuka sama si A ingin membeli sebuah motor, dia kaget-kaget. Harga motor udah naik 3 kali lipat dari tahun 97 menuju 2020. Harga 12 juta, uang saya masih utuh 4 juta. Mampu nggak saya beli? Otomatis saya tidak akan pernah mampu membeli. Saya harus menambah nilai uang ini. Jadi dia merasa sangat rugi sekali loh ya, menyimpan uang selama 20 tahun. Ini tidak digerakkan loh. Kata kuncinya itu guys. Kata kunci perbandingan menabung uang dengan menabung emas. Dan ada lagi ya, ini kasus ini ya. Sepertinya kita tahan dulu bro karena mau azan. Oke, sorry azan. Kita ndak online ya. Kita makan lagi.